Teman-teman semua, ini dokterku, dokter Sarah dan perawat. Aku dirawat mereka. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih perawat semua. Terima kasih. Shalom, assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya rekaman dengan dokter yang merawat. Kita harus belajar berterima kasih ya, belajar menyenangkan orang lain, karena itu pelayanan yang sepele, tetapi itu bisa membuat kesan. Pada akhirnya terpikir tentang Tuhan, pada akhirnya terpikir tentang sesuatu. Orang ini baik ya, orang ini gimana ya gitu. Jadi sesederhana pun kan itu sebenarnya segala satu dimulai dari titik, mulai dari segala satu dari huruf, segala satu dimulai dari satu kata, misalnya titik itu kan kata. Jadi ya jemaat Tuhan, biarlah Tuhan mengkreasikan banyak hal di dalam hidup ini. Biarkan, jangan kita ini terbatas sekali. Oke, mantap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu semua hamba-hamba Tuhan yang terkasih, rekan-rekan saya yang mengenal saya. Pada pagi ini saya ingin berbagi bagaimana Roma 8 ayat 28 nyata dalam hidup saya selama saya ada di dalam penanganan COVID-19. Dikatakan di sana, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia mengizinkan alat yang canggih ini untuk menemukan siapa diri saya sebenarnya. Dia yang merombak saya, Dia mengubah hidup saya untuk layak menjadi hamba Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan lewat corona buat saya? Yang pertama adalah nafas saya sekarang adalah nafas Kristus. Ada perbedaan antara nafas Adam dengan nafas Kristus. Nafas Adam, Allah hembuskan dari hidungnya ke dalam dan dia menjadi hidup. Ada perbedaan yang sangat besar di dalamnya dengan nafas Kristus. Nafas Kristus menurut Roma 8 ayat 10 dikatakan bahwa Dia menghidupkan saya dari dalam hati saya. Roh Kudus ada di dalam hati saya. Yesus masuk dalam hati saya dari dalam keluar. Yang kedua, saya mengalami Tritunggal Allah di dalam hidup saya karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus menyatakan dirinya buat saya sepanjang 15 hari sampai hari ini di sini. Yang ketiga adalah Tuhan mengubah saya untuk menemukan diri saya apa adanya, keberdosaan saya, kebobrokan moral saya. Meskipun saya adalah seorang hamba Tuhan, Tuhan ubah di hadiratnya. Saya ini seperti dimasukkan dalam liang kubur selama beberapa hari ini, dan di situ saya lihat kematian itu sangat mengerikan. Tapi ketika malaikat-malaikat datang menguatkan saya dan membangkitkan saya seperti mengalami Yohanes 11, kebangkitan orang percaya. Saya mati dari daging saya dan saya hidup oleh Roh. Itu Efesus 5, bahwa daging adalah perseteruan dengan Allah, tetapi Roh menghidupkan. Yang keempat, yang selanjutnya, saya dibersihkan dari dosa di dalam batin. Saya diingatkan Tuhan
bahwa hampir saja saya jatuh ke dalam dosa kepada perempuan yang sejak SMP saya jatuh cinta padanya, cinta pertama saya. Di sini Tuhan bongkar. Hampir tinggal tunggu waktu saudara untuk ketemu. Dan kemudian Tuhan bersihkan. Saya sudah bersaksi dengan istri saya, bersaksi dengan banyak orang tentang itu. Dan itu menakjubkan. Saya yang kelima mengaku berpadu dengan istri saya. Ketika saya positif, istri saya juga positif. Dia berkeputusan untuk tinggal di rumah. Saya berpikir dalam hati, betapa kuatnya istri saya ini. Dia rela mati untuk mempertahankan anak-anak di rumah. Dalam keadaan dia kena corona juga. Saya sendiri di sini. Saya akhirnya akui bahwa dia adalah istri yang terbaik, hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya langsung minta maaf pada dia, mengatakannya, sayang, tanpamu aku tidak bisa. Jadi kami sekarang adalah S4, sepakat, sepaket, sepiket, sepukat untuk menjangkau yang terhilang. Kemudian yang keenam, saya dapat minta ampun atas kesalahan saya yang menyakiti orang lain semuanya. Saya sampaikan kepada mereka satu persatu. Saya walaupun yang paling sulit, saya sekarang bebas memiliki hubungan yang manis dengan siapa saja. Yang ketujuh, saya mendapat api surga yang spektakuler, yang membuat saya akan mampu dan didorong oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan. Yohanes 5:19, Bapa melakukannya di dalamku untuk melenyapkan kuasa kerjaan setan, melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang menderita, dan menyatakan Injil Kerajaan Allah. Saya mati untuk daging saya. Saya tidak hidup lagi untuk dunia ini. Bagi saya dunia ini adalah sampah yang sedang menunggu waktu pembakaran. Kemudian saya memiliki beban hati yang sangat kuat untuk jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, saya mengatakan pada diri saya sekarang, John adalah hamba Tuhan. Gesek kaki yang terus-menerus dibersihkannya supaya dapat berguna. Dan ranting pokok anggur yang dipotong dan dibersihkan supaya berlimpah-limpah buahnya. Saudaraku, saya seperti bangkit dari kubur, bangkit bagi Allah. Hidup saya sekarang dikendalikan, ditawan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Tubuhku ini keseluruhan adalah tempat Bapa bekerja. Tubuhku ini adalah surat Kristus, firman hidup yang kelihatan. Dan nafas saya ini adalah nafas. Ketika saya menghirup kekuatan Roh Kudus. Ketika saya bersuara, maka itu adalah menyampaikan kuasa kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak cara yang Tuhan bisa lakukan untuk memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkan COVID benar-benar alat yang canggih untuk membawa saya mengalami suatu breakthrough, terobosan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, gereja bukan lembaga sosial, tapi lembaga Tuhan. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar ikut Tuhan, taat pada Tuhan, hormat pada Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Bagi saya sekarang, tanpa uang, tanpa gedung, tanpa apapun itu, tidak ada apa-apanya. Tidak perlu. Karena gereja tanpa Tuhan, itu yang paling penting. Tanpa Tuhan, itu yang paling berbahaya. Tanpa semuanya yang lain. Tanpa semuanya yang lain. Tanpa semuanya yang lain. Bisa, tetapi tanpa Tuhan Yesus, tidak bisa. Mari, hari ini saya percaya Tuhan
Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang memilih untuk menjadi hamba Tuhan di rumahmu, seperti Musa, seperti Samuel, seperti imam-imam yang kau pilih. Kami adalah bukan imam Musa, tapi imam Melkisedek, imam selama-lamanya. Biarlah hari ini Engkau memberkati setiap hamba-hambamu menjadi imam, nabi dan raja di rumah tangganya, kemudian akan memimpin, melayani di dalam jemaatmu. Kami akan bersama-sama menjangkau dunia ini, Tuhan. Gereja bukan untuk mencari uang, gereja bukan untuk membuat gedung besar-besar, gereja bukan untuk membuat cabang-cabang banyak, tapi gereja untuk menjangkau jiwa, untuk memusnahkan kerajaan kegelapan dan menyatakan kerajaan Allah. Yesus, rasul-rasul, murid-murid, orang percaya telah melakukannya. Dalam Matius 28, 18 sampai 20. Di dalam Lukas 10, Matius 10, rasul-rasul melakukannya. Dan Markus 16 ayat 15, orang percaya akan melakukannya. Dan kami semua, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Maka di dalam nama Yesus, setiap pendengar hari ini, biarlah berjumpa dengan Tuhan. Kekristenan bukanlah teori, bukan pengetahuan, tapi berpengalaman, terobosan, intervensi dari Tuhan saja. Pakai kami, Tuhan. Ini kami Roh Kudus, kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang ditawan oleh Roh Kudus. Kami tidak takut lagi dengan uang, tidak makan, tidak minum, tidak pakai apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Itu tidak perlu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, tanpa mengenal merek gereja, tanpa mengenal merek sinode atau apapun, karena Kristus harus dimuliakan. Filipi 2 ayat 1-11, itu bagian kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Kiranya Bapak Ibu mendengarkan Yesus Kristus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya, Penatua John Simamora, Blessing Disciples Community, Pekanbaru, Riau. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Blessing Disciples Community Gereja Kristen Bayatani, selamat pagi. Dari tempat ini, saya ingin memberitahu kita bahwasannya kita akan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan, segala anugerah-anugerah Tuhan dalam kehidupan kita tanpa batas. Kita tidak akan lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dan keadaan. Karena apa? Karena roh Tuhan yang bekerja itu tidak bisa ditahan oleh apapun. Entah oleh konsep-konsep dunia, konsep-konsep pikiran manusia, dan semuanya. Kenapa? Karena kita sama-sama akan menerima nafas Allah itu sendiri. Kalau nafas Allah itu sudah ada dalam kita, Dia sendiri yang kita hirup dan kita lepaskan. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kita, Yesus berkata pada puncak perayaan itu, barang siapa yang haus, mari datang dan minum. Jadi saya hirup udara, saya pasti keluarin kata-kata. Kalau orang berdosa kedagingan, kerongkongannya adalah kubur yang ternganga, siap untuk memakan korbannya. Tetapi kalau kita ada di dalam nafas Allah yang kita dimasukkan dari Roma 8 ayat 11, bahwa Ia menghidupkan kita dari dalam, maka usaha kita bukan usaha ego kita lagi, tapi usaha Kristus dalam hidup kita. Jadi mari kita minum selalu kuasa kasih kebenaran Bapa di dalam Roh Kudus. Ketika saya minum, pasti saya keluarin. Jadi yang salah adalah kalau kita tidak minum. Itu sebabnya kenapa kita tidak meminum? Karena kita tidak mau, tidak tahu, dan tidak mengerti. Tetapi ke depan, apapun latar belakang engkau ada yang bilang kan begini, Bapak terlalu cepat, Bapak terlalu antusias, dan seterusnya. Itu saya. Jangan ikuti saya. Harus ikutin Tuhan Yesus. Tapi teladani saya
Iya, yang mana? Harus gitu. Jadi kita ini akan dipakai pribadi lepas pribadi tanpa sama. Meskipun mirip-mirip. Kenapa? Karena sandal saja berguna loh. Ingat Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik diciptakannya untuk hari malapetaka. Jadi kalau tisu saja juga berguna untuk melap mulut saya ini, masa tisu selembar ini yang sangat murah ini melebihi saudara? Jadi, ayo, jangan pernah minder. Jangan pernah lebih buruk atau lebih baik dari orang lain. Itu dosa, itu daging, itu berseteruan dengan Allah. Itu perseteruan dengan Allah. Perseteruan dengan Allah adalah artinya kita mengingini dunia ini. Kenapa? Kita mengingini dunia ini karena kita mau nyaman. Waktu istri melayani kita dengan baik, kita senang. Waktu tidak melayani dengan tidak baik, kita merepet. Dosa, daging, keringat, bau, jorok. Nggak berkenan sama Tuhan. Efesus 5 berkata bahwa daging adalah perseteruan dengan Allah. Itu semua kedagingan. Makanya kita harus benar-benar. Adapun hidupku ini. Dalam Galatia 2 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan, aku, kata Paulus, telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Adapun hidupku ini, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dan hidupku yang hidup saat ini dalam daging adalah hidup karena iman. Iman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Jadi kalau engkau mengenal itu, sudah apapun potensimu, bisa ngajar, bisa melayani, bisa memimpin, tak ada lagi struktur-struktur. Tak ada itu. Struktur kita, Yesus langsung kita. Nanti kalau untuk urusan-urusan kan memang di Kisah Para Rasul ada dipilih penilik-penilik 7. Ya itu akan kita lakukan. Bukan kita lakukan, Tuhan yang akan melakukannya. Jadi Ibu Hotang, terima kasih doamu khusus untukmu. Kau sangat perhatian kepada aku dan kepada kami berdua sebagai suami istri itu. Kau akan menerima kalian, Bapak Hombing dan Ibu Lasma itu menerima the best spesial. Yang lain jangan iri ya. Ya, jangan iri dong ya. Tapi kalian semua juga akan dapat berkat yang tidak terhitung. Triliunan. Jadi, Blessing Disciples Community, Gereja Kristen Betani, dengan visi komunitas murid yang memancarkan. Jadi wajahmu harus memancarkan Kristus, kata-katamu, tindakanmu, tanganmu, kepalamu ini, hatimu, tanganmu ini harus memancarkan Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Dalam setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu apa? Semua. Rohani, sosial, masyarakat, pekerjaan, keuangan. Tuhan sudah kasih tahu ke saya. Apapun yang ditanya orang tentang seluruh aspek kehidupan, Tuhan yang jawab, bukan saya. Dan yang luar biasanya, kita dipakainya. Kita. Makanya, tadi pagi saya ngomong dengan Pak Yosef. Saya sampaikan dengan dia. Wow, keren. Luar biasa. Saya yakin Pak Yosef, rohnya sudah terima. Pengertiannya nanti. Itu harus saya katakan kan, apabila seorang kedapatan berbuat dosa, bimbinglah dia dalam roh yang lemah lembut sambil menjaga dirimu. Sampai dia benar-benar tertolong, terangkat, terbangun. Itu yang harus kita lakukan. Jadi melayani itu, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, melayani yang paling lemah. Dikatakan dalam Yesaya 61, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik ya? Tentang apa? Yesus, Injil. Ya, 4M yang saya sudah tulis tadi. Untuk kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan untuk merawat mereka yang menderita. Melepaskan mereka yang tidak belenggu. Melepaskan tali-tali kuk mereka dari penjara. Dan kita disebut menyampaikan tahu rahmat Tuhan sudah datang. Dan kita disebut pohon terbantin. Pohon milik Allah sendiri. Kalau engkau jadi pohon miliknya Tuhan, dia kan yang ngurus semua. Pupuknya,
semua perawatannya semua sampai berbuah lebat, tinggal dalam Kristus. Yohanes 15. Masih banyak. Kalau saya terusin bisa saya 3 jam ngomong loh. Karena apa? Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap itu. Ini satu hari ini saya nggak ada tidur. Bertidur. Tidur sebentar lalu dibangunkan tadi pagi untuk menulis. Oleh karena satu pertanyaan ketika saya sharing kesaksian. Pertanyaan ini berikut. Jadi John, apa yang mau kau sampaikan kepadaku? Saya bawa pertanyaan itu ke Tuhan. Tuhan, jadi karena saya impartasi, saya doakan dia 2 kali. Kemudian ditanyanya, jadi John apa yang kamu maksudkan? Kamu sampaikan kepada aku. Berarti dia masih menolak sekali. Dia masih ingat masa lalu saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, aku sampaikan pertanyaan ini kepadamu. Dan pagi tadi, Tuhan suruh saya nulis 4M itu. Saya bilang, Pak, setelah saya bawa ke Tuhan, setelah kita selesai berdoa, maka Tuhan menjawabnya pagi ini dan menyuruh saya menulis. Pak, Bapak adalah teladan saya dalam membaca dan menulis. Sehingga inilah yang Tuhan berikan untuk Bapak spesial. Dan itu inilah tulisan tadi itulah. Hasilnya itu bagi banyak orang. Saya sudah bagi kepada semua orang ya yang saya tahu mendoakan saya. Nanti akan saya share di mana-mana seperti itu, Bu. Dan kemudian kemarin ketika Ibu kan bilang, Pak, kesaksianmu terlalu vulgar. Terus saya dengar, biasanya saya tidak mendengar Ibu ya sepenuhnya ya. Dia kan rekam suaranya ya belasan menit lah ya. Saya dengarin semua tanpa satu titik pun. Saya bawa komplainnya itu ke Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan terima kasih untuk saran istriku ini. Apapun yang dibilangnya itu benar. Itu benar perasaannya, kenyataan yang ada di pikirannya. Saya bawa ke Tuhan. Akhirnya tahu nggak? Pagi-pagi sebelum itu, makanya saya bilang akhirnya, Tuhan, itulah jawabannya Tuhan. Tuhan, kuserahkan seluruh perkataan yang keluar dari mulutku kepadamu. Aku ini John tak sempurna. Gesek kaki yang dibersihkannya selalu supaya berguna. Dan ranting pada pokok anggur yang benar yang dipotong dan dibersihkannya. Iya. Jadi itu sangat luar biasa. Jadi menyatu luar biasa. Mari jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Cari Tuhan. Kalau cari Tuhan, dapat Tuhan. Cari nasi, dapat nasi. Cari coklat, dapat coklat. Cari lucu-lucu, dapat lucu-lucu. Jadi kuncinya mencari. Tuhan Yesus memberkati. Love you all. Jiwaku memujimu, oh Tuhan, perisaiku, hati dan jiwaku menyembah, nikmati hadiratmu selalu. Firman-Mu yang berkuasa, ingatkan tujuan hidupku. Nyatalah kuasa-Mu bekerja, arahkan setiap jalanku. Jadikan langkahku pasti tak ragu. Segenap hatiku mau nyatakan indahnya hidup bersamamu, mengikuti langkahmu selalu. Allahku yang ku sanjung tinggi, mengenal dan mengasihimu. Oh jadikan ku hamba yang taat dan setia. Rajaku, Tuhanku, Yesusku, amanat agungmu, kisah hidupku. Selama 14 hari bergumul
menjalani perawatan COVID. Benar-benar pujian ini Tuhan teguhkan dalam hidup saya. Kisah hidup saya adalah amanat agung Kristus. Saya di sini menemukan hal yang luar biasa. Seperti Ayub 42 berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi hari ini mataku sendiri melihat Engkau. Tuhan menerobos saya. Tuhan mengintervensi saya. Tuhan meremukkan saya di sini. Tuhan mematikan saya di sini selama 14 hari. Dan saya bersyukur bahwa janji Tuhan ketika Dia memulihkan Ayub, Dia memulihkan keadaannya dan menjadi berkat. Di sini saya ingat perkataan Daud. Sungguh tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Hari ini, saya tahu ketetapan Tuhan untuk saya jelas ada. Bahkan Mazmur 16 ayat 5 berkata, Tuhan adalah bagian. Tuhan yang menentukan bagian warisanku. Tuhan menentukan pialaku. Demikianlah saya mengalami ketetapan Tuhan yang membangkitkan saya dari kematian selama beberapa waktu di sini. Hari ini juga saya diingatkan Tuhan selama beberapa waktu ini bahwasanya adapun hidupku yang kuhidupi saat ini adalah hidup di dalam Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Dan hidup yang kuhidup di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi aku dan memberikan nyawanya untuk aku. Pada hari ini saya rekonsiliasi kepada semua pihak. Saya beritahukan rasa maaf saya yang menjengkelkan mereka, yang membuat mereka terluka, yang membuat tubuh Kristus menjadi sulit untuk melihat Tuhan di dalam saya. Saya percaya adalah breakthrough yang luar biasa. Tuhan ada di dalamku, bekerja melalui hidupku. Di masa yang akan datang, akan ada banyak orang-orang yang dilepaskan, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang bangkit dari kematian untuk menyatakan kerajaan Allah. Kita hari ini percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan itu. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Marilah kita mengenal Tuhan. Marilah kita mengasihi Dia. Marilah kita melayani Dia hingga didapati kita serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rajaku, Tuhanku, Yesusku, amanat agungmu, kisah hidupku. Tuhan akan mengirimkan orang-orang, pribadi-pribadi, sistem untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Boru Papa yang Papa kasih semua, Kakak Jessie, Janet, Prolivians, Boru Papa cantik, Kakak Jesselyn, Eldinse, Boru Papa sayang, Adik Joyce Gemilani, Boru Papa cinta. Nak, Papa diubahkan Tuhan di sini. Papa dibentuk Tuhan untuk menjadi alat kasih-Nya untuk kalian. Maafkan Papa ya Boruku semuanya, untuk semua perkataan-perkataan Papa, emosi Papa di rumah selama kalian lihat. Papa bersalah, Papa berdosa terhadap kalian, dan Papa akan berubah dan sudah diubahkan Tuhan selama di sini. Papa percaya kalian akan menjadi putri-putri Papa yang bangga pada Yesus Kristus dan bangga juga pada Papa. Sekali lagi sayangku semuanya, maafkan perkataan-perkataan Papa ya. Maafkan sikap-sikap Papa terhadap Mama. Kadang Papa bentak Mama, kami berantem, kami konflik,
dan itu membuat kalian merasa takut di rumah, merasa tidak nyaman di rumah. Itu semua anak-anakku adalah daging duniawi. Papa bertobat, Papa berubah, Papa tidak melakukannya lagi. Karena Papa sudah dibaharui Tuhan Yesus, anakku. Papa sudah diperbaharui Tuhan Yesus, hidup dalam kasih. Papa berjanji jadi Papa yang mengasihi kalian, yang akan mengasuh kalian untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Tuhan, hamba berdoa untuk 3 putriku yang Tuhan percayakan padamu. Ampuni aku Tuhan untuk semua perkataan-perkataan, perbuatanku yang menyakiti, melukai hati mereka. Tuhan, mereka tidak akan terluka lagi karena aku sudah disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Pada hari ini aku memberkati buruku Jesse menjadi pemberita kehidupan surgawi bagi banyak orang. Berdoa untuk buruku Jesselyn yang menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan akan menyatakan dirinya lewat hidupnya. Demikian juga Joyce, sukacita dari Tuhan mengalir atas kehidupannya. Aku memberkati ketiga putriku ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Jagai mereka dari dunia ini, jagai mereka dari segala sesuatu yang duniawi. Tuntunlah mereka, bawalah mereka hidup menurut kebenaran, kasih dan kuasa dalam berkuasa oleh Roh Kudus. Terpuji Engkau Bapa. Aku akan menjadi Bapa yang baik, Bapa yang benar, Bapa yang rohani bagi mereka, mengayomi mereka sampai mereka mengalami Tuhan, dan jadikan mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau yang terhilang, menyatakan kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Buru Papa cantik, buru Papa sayang, buru Papa cinta yang Papa sukai. Papa bangga kalian akan kalian, senang akan kalian. Tuhan memberkati. Shalom. Siap. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, tidak ada yang bisa menahannya. Dan Dia akan memperkenalkan dirinya lewat hidup setiap kita yang sudah mengalami. Ayub 42. Dari orang saja aku selama ini mengetahui tentang Engkau, tetapi hari ini mataku sendiri telah melihatnya. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya percaya kita akan menjadi tim yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Yes, saya akan menyanyi untuk Tuhan. Kesaksian Yesus adalah nubuat. Yes. Teman-teman semua, ini dokterku, dokter Sarah dan perawat. Aku dirawat mereka. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih perawat semua. Terima kasih. Shalom, assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya rekaman dengan dokter yang merawat. Kita harus belajar berterima kasih ya, belajar menyenangkan orang lain, karena itu pelayanan yang sepele, tetapi itu bisa membuat kesan. Pada akhirnya terpikir tentang Tuhan, pada akhirnya terpikir tentang sesuatu. Orang ini baik ya, orang ini gimana ya gitu ya. Jadi sesederhana pun kan itu sebenarnya segala satu dimulai dari titik, mulai dari segala satu dari titik. Segala satu sebenarnya dari satu kata, misalnya titik, itu kan kata. Jadi ya jemaat Tuhan, biarlah Tuhan mengkreasikan banyak hal di dalam hidup. Biarkan, jangan kita ini terbatas sekali. Oke, mantap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Satu-satunya penghiburan yang daripadamu, dan Engkau juga yang mengetahui segala sesuatu. Apa yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan, khususnya keluarga,
hambamu Bapak Pendeta John Final Simamora, MPH, seorang gembala di Gereja Kristen Baitami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau serahkan acara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah sebagai kepala gereja. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah. Final Simamora, MPH. Engkau dari debu kembali menjadi tanah. Tuhan Allah yang menciptakan engkau dan Yesus Kristus yang menebusmu. Dan Roh Kudus yang memanggil jemaatnya kepada kehidupan kekal. Dialah yang menyertai engkau menantikan hari terakhir sampai hari kebangkitan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hidup yang kau berikan kepada hambamu ini. Dan itulah Tuhan, saat-saat dimana engkau sudah menentukan hari-hari, umur, usia, dan apapun segalanya. Saat ini engkau sudah kembali memanggil dia dalam perjuangan iman yang sudah dikerjakan dengan sempurna. Dan kami percaya dia bahagia bersamamu. Kami berdoa bagi keluarga, khususnya istri dan ketiga anaknya Tuhan. Engkau penghibur sejati yang mampu menghibur. Terpujilah namamu. Biar kami kembalikan jasad saudara kami ini kembali kepada debu tangan dan rohnya bersamamu bahagia kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara kita ini silakan. Nanti kita mengasihi. Selamat jalan, Pak. Kasihlah bunga. Mam, kasih aja bunga biar ini. Bunga, mam, ayo dibagi sebagai tanda. Ya, sikit aja nggak apa-apa. Sedikit aja. Kasih sama ibu. Kasih, Bu, kasih. Selamat jalan, Pak. Silakan. Selamat jalan, Pak John. Ya, selamat jalan hambanya yang setia, yang tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan di kota kami yang tercinta ini. Baik, kalau tidak ada lagi. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai kedatangan Kristus kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Maranatha. Amin. Ini jelang sore udah mau usai, kita mau balik rencana. Jadi ini luar biasa, indah sekali anak-anak muda ya. Ya. Anak-anak itu ada di sini. Wow, mereka senang sekali ya, anak-anak ya. Wih. Main pasir mereka. Iya. Ya. Anak-anak, oke ini. Wow, itu dia. Wow. Selamat sore dari apa? Dari sana lah. dari Pottersli. Iya, itu Ibu Otang ya. Di belakangnya oleh Pak Ginting. Iya, ini kayak saya, ini Pak Gia. Udah, Pak.
Pandai kura-kura. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ya, ini dia Bapak Grace. Iya. Iya. Huy. Sebentar lagi kita akan balik dari sini. Doakan kami sampai di Pekanbaru dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. All the best. Mantap. Ada celana ini mah? Ada.